Kita mungkin sudah memaklumi bahwa pasukan Islam di masa lalu selalu menang melawan kekafiran, meskipun jumlah mereka lebih sedikit berkali-kali lipat ketimbang musuh. Bahkan di antara kita ada yang sesumbar, sedikit saja bisa menang apalagi banyak. Anda harus paham bahwa pasukan Islam menang bukan karena kuantitas, tetapi kualitas pasukan itu sendiri. Banyak tapi bagai buih di atas bak mandi, sama dengan omong kosong. Sejarah Islam mencatat bahwa pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pernah hampir mengalami kekalahan di medan Hunain, ketika justru jumlah pasukan Islam lebih banyak dari pasukan kafir. Pada tanggal 10 bulan Syawal tahun 8 Hijriah, tepatnya 15 hari setelah Fathul Mekkah, terjadilah perang besar di lembah Hunain. Setelah Rasulullah SAW membuka kota Mekkah, maka kaum muslimin menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah, hingga tidak ada satupun berhala yang berdiri di sana. Kabar ini pun terdengar oleh orang-orang Bani Saqif dan Bani Hawazin. Kemudian mereka mengumpulkan semua pasukan dan kabilah-kabilah dari luar mereka untuk menyerang Mekah sebelum Muhammad SAW menyerang mereka. Mereka khawatir jika perkampungan mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin, berhala-berhala dan rumah-rumah mereka akan dihancurkan oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita ini, maka beliau menyiapkan 12.000 pasukan untuk menghadang mereka. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan 12.000 pasukan yang terdiri dari sahabat senior dan juga orang-orang yang baru masuk Islam. Pada saat itu ada beberapa orang yang berkata, dengan jumlah kita saat ini, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Mereka takjub dengan jumlah pasukan 12.000 yang pada saat itu mungkin adalah yang terbanyak di tanah Arab. Sesampainya pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di lembah Hunain, pada saat itu menjelang fajar, keadaan masih sangat gelap gulita. Secara tiba-tiba pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah diserang secara bertubi-tubi dengan anak panah. Pasukan kafir yang dipimpin oleh Malik bin Auf ternyata menggunakan trik licik untuk menyerang pasukan Islam saat mereka belum siap untuk berperang. Hal ini pun membuat pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kocar-kacir, bahkan sebagian besar melarikan diri meninggalkan Rasulullah SAW. Disinilah keteguhan Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita. Meskipun beliau diserang dengan panah dan pasukan yang beliau pimpin melarikan diri, beliau tetap teguh di tempatnya dan tidak bergeming sedikit pun. Beberapa kali beliau menyeru pasukannya untuk kembali pada barisan, namun mereka tidak mendengar. Rasa takut mengalahkan seruan Rasulullah SAW. Hanya sedikit pasukan di sisi Rasulullah yang masih bertahan dan melindungi beliau dari serangan musuh. Di saat yang genting seperti itu, kaum munafik yang ikut dalam barisan pasukan Rasulullah SAW berkata, hari ini Muhammad telah hilang sihirnya. Hari ini semua dendam kami akan terbayar. Muhammad selesai di sini. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW tidak bergeming. Beliau hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan. Dan ingatlah ketika perang Hunain, saat kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Akan tetapi itu tidak berguna sedikit pun bagi kalian, sehingga bumi terasa sempit bagi kalian dan kalian lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketentraman pada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan menurunkan bala bantuan yang tidak kalian lihat, dan ia siksa orang-orang yang kafir. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Di saat situasi semakin memanas, Rasulullah SAW memerintahkan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya yang mempunyai suara lantang, agar memanggil pasukan supaya kembali ke barisan. Abbas pun berteriak dengan lantang, di manakah orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Samurah? Di manakah orang-orang Ansor? Pasukan yang tadinya hilang kendali seperti induk sapi yang mendengar jeritan anaknya. Mereka menjawab, ya labbaika, ya labbaika. Abbas pun kembali berteriak, wahai kaum muslimin, lawanlah orang-orang kafir itu. Maka pasukan yang tadinya berpecah belah kembali merapat di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW turun dari bigol putihnya dan beliau memungut beberapa kerikil, lalu melemparkannya ke arah orang-orang kafir sembari berseru,
kalahlah kalian demi Tuhannya Muhammad. Saat cahaya matahari mulai nampak di ufuk timur, musuh-musuh yang tersembunyi di balik-balik batu terlihat. Kini tak ada lagi tempat yang tersembunyi bagi mereka. Pasukan kafir itu pun mulai merasakan kehancuran mereka. Trik curang dan kotor yang telah mereka siapkan ternyata hanya sampai di situ saja akhirnya. Terbitnya matahari sebagai tanda terbitnya kemenangan pasukan Islam dan kehancuran pasukan kafir. Beberapa orang dari Bani Hawazin mengisahkan bahwa ketika mereka telah dekat untuk menyerang Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul pemuda-pemuda berpakaian putih menghadang mereka, kemudian mengatakan, "Wajah-wajah yang buruk, enyahlah kalian." Dan pasukan itu pun tidak mampu mendekati Rasulullah SAW. Pasukan kafir yang mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Islam pun akhirnya lari terbirit-birit meninggalkan seluruh harta yang mereka bawa sebelumnya. Sebagian mereka ada yang lari ke daerah Autas, yaitu sebuah lembah perkampungan Bani Hawazin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Abu Amir al-Ash'ari beserta beberapa pasukan untuk mengejar mereka. Namun Abu Amir al-Ash'ari gugur dan kemudian digantikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari berhasil mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Sebagian lagi ada yang lari ke kebun kurma, namun mereka berhasil ditumpas oleh pasukan berkuda milik kaum muslimin. Sedangkan Bani Thaqif yang dipimpin oleh Malik bin Auf melarikan diri ke daerah Taif dan bersembunyi di balik benteng mereka yang sangat kokoh. Sisanya sekitar 600 orang yang dibawa oleh Duraid bin Shimah berlindung di sebuah benteng kecil. Mereka pun dibasmi oleh Zubair bin Awam yang berhasil membunuh 300 orang termasuk Duraid bin Shimah. Mengetahui bahwa Malik bin Auf dan beberapa gerombolan kafir musyrik lari ke Taif, Rasulullah SAW pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Sesampainya di Taif, pasukan Rasulullah SAW meminta kepada penduduk Taif agar menyerahkan para buronan tersebut. Namun mereka menolak dan menantang perang. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan pasukannya untuk menggempur tembok benteng Taif dan memaksa agar para buronan itu keluar menyerahkan diri. Pertempuran sengit pun terjadi di sana. Rasulullah SAW sampai mendatangkan senjata berat paling canggih di masa itu, yaitu manjanik dan dabbabah untuk menggempur benteng Taif. Pengepungan pun berlangsung selama 18 hari. Berbagai cara telah dilakukan agar orang-orang Taif menyerah, namun mereka sangat keras kepala tidak mau menyerah. Rasulullah SAW pun kemudian meminta pendapat para sahabat tentang hal ini. Maka Naufal bin Muawiyah ad-Dili berkata, "Wahai Rasulullah, saat ini mereka seperti musang yang bersembunyi di balik batu. Jika Anda menunggunya, Anda dapat menangkapnya. Namun jika Anda meninggalkannya, mereka tidak akan membahayakan Anda." Maka Rasulullah SAW pun mengumumkan kepada pasukannya untuk kembali ke Mekah. Namun mereka keberatan. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka untuk menyerang kembali musuh. Namun justru mereka banyak yang terluka. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kembali ke Mekah, mereka pun kembali tanpa ada yang protes. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW pun tertawa kecil. Ketika hendak pulang, ada beberapa sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan kebinasaan bagi orang-orang Taif. Namun Rasulullah SAW justru berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk Taif dan datangkanlah mereka kepadaku sebagai orang-orang Islam." Pasukan itu pun kembali ke Mekah dengan membawa harta rampasan yang tak terhitung jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab.